Shalom, selamat pagi kami sampaikan kepada jemaat yang dikasihi Tuhan, karena pada pagi hari ini lagi kami telah diberikan kesempatan untuk beribadah pada hari Minggu tanggal 13 September tahun 2020. Tentunya kita menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan karena Dia telah memberikan kesempatan lagi pada kami untuk beribadah. Dan ibadah ini pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Sofia Mawarawerat STH sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Ebenezer Winangun. Baiklah, kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumahnya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya Khalik dunia memberkati umatnya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Kita menyanyi bersama-sama PKJ nomor 2, Mulia, mulia namanya. Yesus, kemuliaan, puji sembah. Mulia, kemuliaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Marilah kita berdoa. Datanglah kepada kami ya Allah seperti kami datang kepadamu. Kami menyembah Engkau Tuhan Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu karena masih ada hari yang Tuhan berikan bagi kami. Engkau memberi kami kesempatan menjalani hidup. Dan saat ini kami boleh menikmati ibadah dalam kebersamaan jemaat-Mu Gemim Ebenezer Winangun. Meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, Tuhan, berkenanlah kiranya Engkau menguduskan kami, dan biarlah sembah sujud kami kepadamu berkenan di hadapan-Mu. Kami akan memulaikan ibadah kami saat ini. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 2, Suci, Suci, Suci. Suci, suci, Tuhan Maha Kuasa, di Kau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Jemaat silahkan duduk. Dosaku kuberitahukan kepada Allah dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau mengenal setiap pribadi kami. Engkau juga mengetahui apa yang telah kami lakukan selama ini. Engkau Tuhan yang berkuasa. Dan oleh karena itu tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Sebagai umat-Mu yang Engkau kasihi, kami datang kepadamu untuk mengaku dosa-dosa kami. Bahwa kami adalah orang-orang yang sering kali cenderung melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kami terkadang terlalu mengandalkan diri kami sendiri, kekuatan dan kehebatan manusia. Dan kami seringkali mengabaikan kekuatan dan kuasa Tuhan yang adalah pemilik kehidupan kami. Dalam perjuangan hidup kami, banyak kali kami lebih fokus untuk mencari uang untuk memuaskan keinginan hati kami. Dan terkadang kami jatuh dalam berbagai perilaku hidup karena kami lebih mementingkan uang, materi, dan kami lupa untuk selalu bersandar dan mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Ada begitu banyak perilaku-perilaku hidup yang jahat yang sering kami lakukan. Bahwa kami seringkali tidak mampu mengendalikan diri kami, keinginan kami, nafsu kami, yang pada gilirannya membuat orang lain tersakiti dan menderita. Dan karena itu, kami adalah orang-orang yang sering menyakiti hati Tuhan sendiri. Tuhan, kami datang mengaku kepadamu atas dosa-dosa kami, sambil kami memohon, kiranya Tuhan sudi mengampuni kami, berbelas kasihan dengan kami, dan biarlah kami semua boleh hidup di dalam pertobatan, sehingga nama-Mu selalu dimuliakan. Kasihanilah kami Tuhan, ampunilah kami, dan baharuilah kami. Di dalam Yesus Tuhan Maha Pengampun,
kami berdoa. Amin. NKB 17, agunglah kasih Allahku. Kasih Allahku tiada yang setaranya, neraka dapat direngku, kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma, Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Inilah janji anugerah Allah, Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kidung Jemaat 387, ku heran Allah mau memberi. Rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga akhirnya kelak. Marilah kita berdoa untuk pembacaan Alkitab dan perenungan firman Tuhan. Bapa Sorgawi, jemaat-Mu dan kami sekalian rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah urapan Roh Kudus Engkau curahkan bagi kami semua jemaat-Mu dan hamba-Mu yang Engkau pakai pada saat ini. Biarlah firman Tuhan ini dapat dibaca, dimengerti oleh jemaat-Mu, sehingga dengan demikian semua kami mendapat bekal dalam perjalanan hidup kami. Pakailah hamba-Mu ini ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Layakkanlah hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Datanglah ya Tuhan, bersabdalah. Kami semua mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang diambil di dalam pembacaan 1 Samuel 8 ayat 1 hingga yang ke-22. Orang Israel menghendaki seorang raja. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel.
Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Ramah dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku, sejak hari aku menuntun mereka keluar Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1,000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak, dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu, dan kebun saitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikan kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan dari hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu. Tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu." Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, "Pergilah masing-masing ke kotanya." Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci ini. Amin. Nama Yesus berkumandang.
Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai, dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesus, kaulah surya rahmat, kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji namamu. Jemaat kekasih di dalam Tuhan, kita sudah membaca 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 22. Dan tema kita adalah kolusi, korupsi, dan nepotisme merusak tatanan kehidupan. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan, istilah kolusi, korupsi, dan nepotisme atau KKN telah lama kita dengar dan kita kenal. Bahkan praktek-prakteknya pun telah banyak berakar di negeri kita ini. Dan pelaku-pelakunya hampir semua strata masyarakat atau lapisan masyarakat. KKN ini sudah seperti wabah yang menghinggapi banyak orang. Tak terkecuali sampai pada orang yang dikenal agamais. Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan, perilaku KKN ini dapat saja menimbulkan kaos, kekacauan di tengah masyarakat dan jemaat. Tapi juga menimbulkan ketidakpercayaan. Apalagi kalau pelakunya adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, atau pemimpin. Karena memang seperti tema kita, kolusi, korupsi, nepotisme merusak tatanan kehidupan. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan, mencermati realitas ini, maka marilah kita berkaca pada bacaan kita 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 22. Saudara-saudara jemaat Tuhan, 1 dan 2 Samuel menguraikan titik awal masa peralihan yang sangat penting dalam sejarah bangsa Israel. Masa transisi ketika bangsa Israel terjadi sebuah perubahan yang besar dari kepemimpinan para hakim ke pemerintahan seorang raja atau menganut sistem monarki. Apa penyebab dari perubahan besar ini? Yaitu karena terjadinya kemerosotan moral dan iman para imam atau para hakim sebagai pemimpin Israel. Dalam hal ini anak-anak Samuel, Yoel dan Abia yang hanya mementingkan laba, keuntungan pribadi, suap,
dan berlaku tidak adil. Anak-anak Samuel tidak hidup dan berperilaku seperti bapaknya, yang juga adalah hakim Israel. Dan memang juga saudara-saudara, perubahan besar ini terjadi di tengah-tengah bangsa Israel karena mereka ingin mempunyai raja seperti bangsa-bangsa asing. Karena mereka lebih menaruh percaya pada kekuatan yang terlihat nyata daripada kekuatan yang tidak nyata, yang hanya dilihat dengan kacamata iman. Itulah sebabnya orang-orang Israel mendesak Samuel agar mereka diberikan raja yang akan memimpin mereka. Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan, keinginan mereka dipenuhi Samuel berdasarkan penyampaian Tuhan. Meskipun di ayat 7-8 dinyatakan bahwa Tuhan sangat kecewa atas sikap mereka. Bahwa Israel selalu memberontak kepada otoritas Allah. Bahkan Tuhan katakan bahwa permintaan bangsa Israel akan seorang raja pada dasarnya suatu bentuk penolakan terhadap Allah sendiri. Bukan Samuel yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Ayat 7. Mereka lupa bahwa yang menjamin hidup mereka adalah Tuhan. Mereka lebih memilih menentukan masa depan mereka menurut keinginan mereka dan ukuran mereka sendiri. Di ayat 11-16 Tuhan menyampaikan kewajiban, syarat atau konsekuensi jika dipimpin oleh raja. Karena raja punya haknya. Kewajiban orang Israel yaitu mereka harus korbankan anak-anak mereka dan penghasilan mereka, baik hasil ladang maupun kambing dan domba mereka. Artinya saudara-saudara, sesuatu yang mengerikan sedang menanti mereka. Bahwa mereka akan mengalami kesulitan. Mereka akan berteriak. Tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu. Itu yang ditulis dalam ayat 10 sampai dengan 18. Tetapi bangsa Israel tidak mau lagi mendengarkan kata-kata Samuel. Satu tujuan mereka, yaitu yang penting keinginan tercapai. Tidak peduli siapa korbannya. Entah itu anak ataupun keluarganya sendiri. Mereka lebih mengandalkan kekuasaan dan kebesaran manusia daripada kekuasaan dan kebesaran Tuhan. Saudara-saudaraku, kita manusia memang terkadang lebih suka mengambil jalan sendiri yang terpisah dari Tuhan. Banyak orang yang sering meragukan kuasa dan kebesaran Tuhan dan lebih menaruh percaya pada kekuatan dan kekuasaan lain, bahkan pada kekuatan dan kuasa manusia. Bahkan ada orang yang juga menaruh percayanya pada materi, uang, yang pada akhirnya jatuh pada perilaku-perilaku hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Perilaku korupsi, kolusi, nepotisme. Dan perilaku ini sebenarnya dapat menghancurkan
kehidupan orang lain, mengabaikan orang lain, tapi juga dapat menghancurkan diri sendiri, seperti anak-anak Samuel. Tidak sedikit dari kita yang juga selalu ingin memaksakan kehendaknya. Tak peduli siapa korbannya. Yang penting kemauannya, keinginannya dapat dicapai. Jemaat Tuhan, kita memang diberi kebebasan untuk memilih. Dan sebagai gereja, sebagai anak Tuhan, pilihlah untuk hindari perilaku-perilaku yang merusak tatanan kehidupan. Kolusi, korupsi, nepotisme. Hindarilah perilaku-perilaku yang cuma cari keuntungan sendiri, suap, dan tidak adil. Serta berhentilah dan bertobatlah dari menghalalkan segala cara demi tercapainya keinginan. Pilihlah untuk hidup mengandalkan Tuhan, karena jaminan hidup sejati adalah Tuhan yang kita imani sebagai sumber berkat dan sumber kehidupan. Yeremia 17 ayat 5 menuliskan, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini akan terus mengoreksi kita, tetapi juga menyadarkan kita untuk terus menjadikan hidup kita hidup yang melakukan kebaikan, yang menghidupkan orang lain, dan bukan mematikan orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Sambil kita bernyanyi, Tuhan betapa banyaknya. Betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padamu telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat Tuhan, kita akan berdoa umum. Kita doakan jemaat yang berhari ulang tahun dari tanggal 13 sampai 20 September. 14 September Saudara Felista Wowor, 15 September Ibu Greti Ratak, Ibu Stella Mariska Rompas Maukar. 16 September Saudara Stanley Mait,
Saudara Jennifer dan Jessica Moninka. 17 September, Saudara Stefani Dimpudus, Saudara Yosafat Makisake. 18 September, Ibu Dince Manimpurung Malonda, Ibu Maria Katamang Maili, Adik Moses Wangka. 20 September, Ibu Sarce Sagai. Hari ulang tahun perkawinan 18 September, keluarga Mengkok Tambak ke-28 tahun. 19 September, keluarga Gosal Keresat 28 tahun. 20 September, keluarga Sumampo Somba 9 tahun. Yang di rumah sakit, Ibu Syamas Betty Gosal Mandagi sebagai bendahara jemaat. Mereka yang dalam proses pemulihan dan yang lanjut usia, Saudara Joshua Lumempo, Ibu Evi Patimahu Ibrahim, Bapak Yance Wowor, Ibu Boki Turang Leuhang, Bapak Rudi Manembu, Ibu Janda Yohana Tetelep Talilipori, Ibu Janda Julin Dunggio Pinontoan, Ibu Janda Theodora Walalanya Robot, Ibu Janda Nelly Sambo Mandolang, Ibu Janda Kolowai Rengku, Ibu Janda Katoce Leuhang Dumalang. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu bagi kami. Hari ini kami beribadah, kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang terus membekali kami dan menasihati kami, baik kami sebagai masyarakat maupun sebagai pemimpin, sebagai warga gereja maupun sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Tolong kami Bapa agar kami mampu melakukan apa yang Tuhan ajarkan, amanatkan bagi kami sebagai umat-Mu. Tuhan memberkati kami semua, jemaat Tuhan Gemim Ebenezer Winangun. Kami rindu Tuhan untuk terus memberi kami berkat-berkat dalam tugas kerja dan usaha kami masing-masing, dalam perjuangan anak-anak kami, dalam pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, bayi, bahkan anak-anak yang masih kecil. Biarlah kami semua tetap sehat dan kuat, dihindarkan dari virus-virus jahat, virus COVID-19 ini. Dan Tuhan buka jalan mata pencaharian kami, biar kami boleh menikmati sejahtera kehidupan dari apa yang kami kerjakan berkenan di mata Tuhan. Tuhan, kami butuh makan dan minum. Oleh karena itu tolonglah kami semua, jemaat-Mu Tuhan. Tuhan, peliharakanlah kami. Karena itu ajarkan kami jemaat-Mu untuk terus bergantung kepada Tuhan, mengandalkan kuasa Tuhan, sehingga kami terhindar dari mengandalkan kuasa dan kekuatan manusia, bahkan menjadikan uang segala-galanya. Biarlah kami terus menjadikan Engkau Tuhan pusat hidup kami, karena Engkaulah yang menjamin dan yang memelihara hidup kami semua. Ajar kami untuk bergantung penuh kepada Tuhan dan tahu bersyukur untuk apa yang Tuhan telah beri. Biarlah kami yang bersyukur, yang telah memberi persembahan sebagai penyembahan kami kepada Tuhan, dikuduskan dan diberkati. Dan apa yang telah kami beri sebagai tanda syukur kami kepada-Mu atas berkat-Mu bagi kami, biarlah itu terpakai bagi pekerjaan Tuhan dalam pelayanan gereja-Mu. Tuhan, Engkau memberkati para pelayan khusus yang terus melaksanakan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab.
Lindungilah mereka dalam segala yang tidak kami kehendaki. Berkatilah hidup mereka dan keluarga mereka masing-masing. Jadikan hamba-hamba Tuhan ini para penatua dan syemasi untuk menjadi alat saksi Tuhan, alat berkat Tuhan bagi banyak orang. Berkati semua mereka, bahkan para pelayan Bipra di Kolom, serta pegawai gereja dan para kostor, biar semua kami terus diberkati oleh Tuhan. Berkatilah dan tolonglah mereka yang dalam pemulihan, biar mereka semua tetap merasakan kesembuhan yang ilahi dari Tuhan. Dan mereka yang sudah lanjut usia selalu diberikan penghiburan, kekuatan, sehingga ada sukacita menjalani hidup di masa tua dengan berbagai masalah yang mereka rasakan. Tuhan menolong mereka semua dan memberkati semua mereka, termasuk di dalamnya mereka yang berhari ulang tahun. Mulai dari tanggal 13 sampai 20 September, tahun pribadi maupun perkawinan. Tuhan sehat kuatkan mereka, diberkatilah hidup mereka dan masa depan mereka. Biar selalu ada sukacita, damai surgawi, kebahagiaan hidup di tengah keluarga. Dan biarlah mereka semua akan terus bersaksi terhadap Tuhan. Dan selalu tahu bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan bagi mereka. Berdoa kami untuk Ibu Syamas, Betty Gosal Mandagi, yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan jamalah hamba-Mu ini. Pulihkanlah dan sembuhkan dia dengan kuasa-Mu. Keluarganya diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami membawa bangsa dan negara kami. Biar bangsa dan negara kami tetap aman, damai dan sejahtera. Di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami mohon pulihkanlah kesehatan masyarakat. Pulihkanlah ekonomi bangsa dan negara kami. Tolong kami Tuhan, jangan biarkan kami hancur oleh wabah COVID-19 ini. Berikanlah hikmat bagi pemerintah kami. Bapak Presiden dan Wakil Presiden, semua para menteri, bahkan seluruh jajaran pemerintah di pusat, di daerah, bahkan sampai kepada daerah kami Provinsi Sulawesi Utara dan kota kami Manado. Biar mereka tahu apa yang sepatutnya dilakukan. Dan Tuhan akan menolong pemerintah kami. Berikan hikmat, biarlah kami boleh menerima yang terbaik dari Tuhan. Tuhan hancurkan COVID-19 ini. Kami hanya serahkan semua kepada Tuhan, karena Engkaulah yang kami andalkan. Terima kasih Bapa untuk program-program pelayanan Gereja Masehi Injili di Minahasa. Kami mohon Engkau kuduskan dan berkati dalam persiapan-persiapan kami merayakan hari ulang tahun kami bersinode di tanggal 30 September nanti. Kiranya Tuhan akan memberikan kami yang terbaik. Kami akan memuliakan dan bersaksi tentang Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ampunkanlah dosa kami. Kami membawa kehidupan kami semua jemaat-Mu Gemim Ebenezer Binangun ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami sekalian. Dengarkan kami yang bermohon ini Bapa. Ampunkanlah dosa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat, yang mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat saya undang berdiri. Kita tutup ibadah ini dengan menyanyi Kidung Jemaat 436, Lawanlah Godaan.
Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin, haleluya. Silakan duduk, ibadah selesai.